Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Ibadah hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, Jemaat Lanraki Biringkanaya pada saat ini. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan memuliakan nama Dia dalam tuntunan tema tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah dan salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian dalam ibadah ini. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Mazmur pujian. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10 secara berbalasan. Kalimat yang keluar saya membacakan dan Bapak Ibu membacakan kalimat yang masuk ke dalam. Kita mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatkan jarimu. Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya sampai sama seperti Allah.
dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Untuk mengaminkan pembacaan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2, seindah siang disinari terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan akan perintah mengasihi menurut Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Mari kita menyambutnya dari pelengkap Kidung Jemaat 223 ayat 1 dan 2. Kasih Allah mengikatnya. Satu di dalamnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita dengan sadar mengakui bahwa kita seringkali lalai melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan karena itu, dalam ibadah ini, mari kita merendahkan diri di hadirat Tuhan, menundukkan kepala kita bersama-sama, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu, kami datang memohon ampun kepadamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Tetapi sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita mendengarkan firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan memancarkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan, kita dituntun dari pujian Mazmur 65 ayat 1 dan 4, puji-pujian naik di Sion. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan
senantiasa anugerahkan pribadi lepas pribadi. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati yang masih ada pada kami, sehingga berkat-Mu ini kami pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyambutnya dari nyanyian rohani 132 ayat 7, Ya Tuhan murahmu baka. Sebagai dasar persekutuan kita di hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Dan bacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dimungkinkan bersama-sama bersekutu di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Sekalipun hanya dari rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin ini adalah semuanya karena pertolongan, perkenaan Tuhan bagi kami semua. Dan semuanya ini pun tidak akan mengurangi sukacita kami di dalam Tuhan, karena Engkau pun berkenan atas kami semua. Melandasi persekutuan kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk mengerti dan memaknai firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama, agar kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-4a. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadi terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu hari gelap, dari gelap. Dari Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah itu. Penilaian bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia diberhentikan dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian sabda Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Nyanyi haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita melakukan Tuhan Allah telah berfirman. Shalom Aleichem Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan hari ini, karena kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini adalah tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu, atau dalam bahasa Toraja, palandai tu passananmu, puang matua urondongko. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan atau pernah mendengar istilah 3G atau dalam bahasa Indonesia 3G. Ya, kalau dipanjangin 3G-nya ini itu katanya ada kata God, Gold, dan Glory. God itu menunjukkan persekutuan dengan Tuhan. Sementara kata Gold itu berbicara tentang perekonomian atau ekonomi, dan glory itu berbicara tentang politik. Bapak Ibu Saudara-saudara, istilah ini muncul sekitar abad ke-19, di mana ketika itu bangsa Eropa mengadakan ekspansi ke seluruh dunia, dan istilah 3G atau 3G ini oleh orang-orang Eropa yang mengadakan kolonialisme atau penjajahan ketika itu mengaitkannya dengan firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 16 sampai 20 yang menjadi perikop bacaan kita hari ini. Nah, Matius 18 ayat 16 sampai 20 secara populer dikenal sebagai amanat agung atau the Great Commandment. Padahal amanat ini bukanlah sebenarnya mengenai penginjilan atau pengkristenan atau kristenisasi. Tetapi yang dimaksudkan adalah amanat pemuridan. Sebab satu-satunya kata perintah atau imperatif yang muncul dalam teks ini itu dari kata jadikanlah. Jadikanlah muridku. Kalau dalam bahasa Yunani itu dari kata mateteuo. Menjadi murid atau menjadi murid Kristus berarti kita hidup meneladani Kristus yang adalah gambar Allah yang dengan kuasa Roh Allah menghadirkan cinta, damai, keadilan, dan kehendak Allah. Jadi sebenarnya menjadikan murid itu tidak ada sebenarnya hubungannya dengan mengkristenisasi orang lain. Karena seseorang ingin untuk menjadi Kristen atau percaya kepada Kristus itu bukan karena dipaksa. Seperti ketika zaman penjajahan atau kolonialisme, mereka harus dipaksa supaya mereka menjadi Kristen. Tetapi seseorang mau mengikut Kristus, mau menjadi murid Kristus, itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaan manusia. Kita ini hanya alat saja. Tetapi yang membuat seseorang itu benar-benar sungguh percaya kepada Kristus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya amanat pemuridan ini haruslah dilihat sebagai hal yang berhubungan erat dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Dalam konteks bacaan kita tadi itu dijelaskan bagaimana ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke suatu bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lalu ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu di ayat 18. Pernyataan Yesus ini hendak memproklamirkan hasil peristiwa Paskah itu, hasil dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yaitu setelah Kristus bangkit,
Kristus menjadi pemegang segala kuasa Allah di sorga maupun di bumi. Karena kuasa kebangkitannya itu juga, Yesus memberikan perintah dan janji penyertaannya. Itu di ayat 19 sampai 20. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Ayat 19 sampai 20, Matius 28 ini. Kita baca bersama-sama, mulai. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ucapan Tuhan Yesus ini jelas berisi pemberian tugas. Dalam hal ini sebenarnya ada 3 hal yang ditekankan. Yang pertama atau yang menjadi langkah pertama adalah pergilah beritakan Injil. Go, yaitu dalam bahasa Inggris. Pergilah beritakan Injil. Pergi di sini bukan berarti bahwa kita meninggalkan tempat kita sekarang dan pergi ke tempat yang jauh. Tetapi go dimanapun kita berada. Ketika kita ke pasar, ke sekolah, ketika kita berada di rumah, sedang berolahraga, di tempat kerja, kemana saja, kalau ada kesempatan dan dimanapun, maka beritakanlah Injil lewat kata dan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di rumah, apalagi sekarang ini masa-masa social distancing, lalu dari pagi sampai malam marah-marah terus di rumah karena kita bertemu dengan orang-orang itu saja dan membuat kita cepat bosan, cepat marah, berarti kita belum memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita belum pergi untuk menjadikan keluarga kita, menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Jadi pergi di sini Bapak Ibu lebih kepada gaya hidup yang seutuhnya, yang menggambarkan kita adalah murid Kristus. Sehingga sebelum kita memuridkan orang lain, kita terlebih dahulu berada dalam relasi yang terus-menerus dengan Kristus. Tidak mungkin kita mau memuridkan orang lain kalau kita sendiri dalam perbuatan, dalam segala tindakan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini benar-benar berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Kemudian langkah yang kedua Bapak Ibu adalah ketika orang boleh percaya akan pemberitaan Injil, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Dan sebenarnya baptis tidak selalu dimaksudkan sebagai sakramen baptisan kudus, tetapi ketika kita lewat kata dan perbuatan kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Kristus, kita bisa lewat tindakan kita itu boleh menceritakan siapa Kristus kepada mereka. Membaptiskan dunia di sini dengan terus menceritakan Kristus kepada dunia sehingga mereka mengenal jalan Yesus. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah ajarkanlah mereka segala perintah Yesus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, teach them to obey all things I have commandment. Ketika orang percaya dan dibaptis, peristiwa itu hanyalah sekali saja. Tetapi pengajaran harus terus diberikan berulang-ulang selama hidup mereka. Kita harus terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya belajar,
tetapi juga melakukan yang telah diperintahkan. Sehingga ada relasi yang baik dengan Tuhan, ada keteraturan. Demikian pun melalui tugas kesaksian dan pekabaran Injil yang kita lakukan akan membawa kita kepada keteraturan dan damai sejahtera Kristus. Untuk melaksanakan tugas pekabaran Injil atau pemuridan ini, Paulus menasihati supaya kita sehati sepikir. Kita bisa sehati sepikir jikalau kita menaruh pikiran dan hati Kristus menjadi pikiran dan hati kita lebih dahulu, dan menganggap yang lain lebih berarti daripada diri kita sendiri. Keluar untuk hidup berdamai dengan sesama, membagi salam dan damai sejahtera dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 14. Sekali lagi, lewat pekabaran Injil, kita akan membawa orang lain kepada keteraturan. Sama ketika Allah menciptakan dunia ini, semula kacau balau, tetapi Dia kemudian menciptakannya dan dunia kemudian menjadi teratur. Dan di dalamnya kita manusia dan seluruh alam ciptaan boleh menikmati akan kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya tugas ini bukanlah perkara yang gampang ketika kita harus memuridkan orang lain, ketika kita harus melakukan tugas pekabaran Injil. Tetapi kita harus yakin akan penyertaan Tuhan, sebagaimana janjinya bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu berarti Ia tidak pernah membiarkan kita melakukan tugas perutusan tanpa diperlengkapi. Ia yang memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga akan memampukan kita, akan menolong, menghibur, menguatkan dan melindungi kita dalam segala tugas dan tanggung jawab kita yang besar itu. Oleh sebab itu, dalam mengerjakan pekerjaan Allah, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Sebab mengandalkan diri sendiri akan membawa kita kepada rasa puas diri dan kesombongan diri. Karena itu, kerjakanlah tugas pekabaran Injil ini. Kerjakanlah tugas memuridkan ini. Tunaikanlah tugas panggilan kita ini dengan terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak dan kita bersaat teduh. Tuhan, Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini untuk menunaikan tugas panggilan di tengah-tengah dunia. Sama seperti para rasul yang Engkau utus, demikian pun kami selaku murid-murid-Mu. Agar dunia tahu bahwa kami adalah murid-Mu, dan dunia pun tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau pun terus memperlengkapi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami masih meragukan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Baharuilah kami ya Tuhan, dan yakinkan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk terus mengandalkan Tuhan, bersemangat di dalam setiap tugas kesaksian ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Namun sebelumnya itu kita akan mendoakan beberapa pokok-pokok doa syafaat. Kita berdoa bersama dengan kekasih-kekasih kita yang berulang tahun, juga bagi yang sakit dan juga yang berduka cita, dan juga pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat dan kehidupan kita selaku keluarga, selaku jemaat Tuhan dalam rutinitas
pekerjaan, dan rencana-rencana hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari Minggu ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan beribadah hari ini, di mana kami dapat membuang segala kekhawatiran kami dan memusatkan pikiran kami hanya kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas gerejamu, atas jemaatmu di sini, Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas persekutuan dengan saudara-saudara seiman di dalamnya, atas pengajaran dan bimbingan yang kami peroleh dalam hidup ini. Ingatkanlah kami untuk berempati bagi yang sakit, berduka, dan bagi mereka yang mengalami beban kehidupan. Dan kami pun ya Tuhan boleh bersuka cita bersama-sama merasakan kebahagiaan dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun dan juga mendapat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bersama dengan majelis gereja yang bertugas hari ini, organis kantorya, dan juga kameramen, dan semua yang telah mempersiapkan jalannya ibadah atau tayangan saat ini. Tuhan berkati pelayanan kami, biarlah sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka, pemuda-pemudimu di dalam pencapaian segala cita-cita dan harapan mereka. Pun juga kami selaku orang tua dalam tugas dan tanggung jawab kami, biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, atas khotbah mengenai kebenaran-Mu, atas nyanyian pujian kepadamu, dan atas doa-doa seluruh umat-Mu. Kiranya pada hari yang Engkau kuduskan ini, kami menerima kekuatan dan bimbingan yang memampukan kami untuk berjalan bersama-Mu di dunia dan tidak menyimpang dari-Mu setiap hari selama seminggu ini dan di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan, karena semuanya ini kami pertaruhkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 163 ayat yang pertama, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sejahtera ku tinggalkan
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita terus menyebarkan Injil ke seluruh dunia, mewartakan kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Saya mewakili Majelis Jemaat Landraki Biringkanaya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palalangan, Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah pada saat ini. Dan terima kasih kepada Kantoria, pianis, dan seluruh anggota yang telah bertugas pada saat ini. Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.